Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan jamaah dan perkumpulan kami pada hari yang berbahagia ini sebagai jamaah yang Engkau rahmati. Sebagaimana kami berkumpul pada tempat yang berbahagia ini yang sebegini rupa, ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam surgamu bersama junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Takdim wa ikraman terutama sekali kepada Imam besar Masjid Al-Furqan dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada urut yang berbahagianya. Adapun tema kita pada hari ini adalah ada 4 ciri-ciri mukmin yang sempurna iman. Di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, ketiga dan keempat, yang di situ kita bisa mengambil kesimpulan yang mana ciri-ciri mukmin yang sempurna iman yang selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Karena mukmin terbagi kepada 2. Yang pertama al-asi, yang kedua at-ta'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi, yang mana dikatakan dengan mukmin yang taat dan mukmin al-asi. Yang geken dengan al-asi, pada lisannya dia bersyahadah kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasul, tetapi hari-hari yang dia lalui dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat, melakukan maksiat, berjudi, adu domba antara sesama, tetapi dia berada di lingkaran 2 syahadah, syahadah tauhid dan syahadah Rasul. Dan mukmin tersebut digolongkan dalam golongan munafik. Rasul yang beliau takutkan di dalam perjuangan untuk menuju keberhasilan agama Allah bukan orang kafir tetapi orang munafik. Menya orang kafir dungku-dungku sekalian kajelas musuh. Menya si munafik secara zahir dia Islam, secara batin dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelang gampung dungku-dungku sekalian, tanak pegat persatuan dan kesatuan, tanak pegat agama Allahnya bekang di dalam kalangan getanyo gampung dan di dalam kalangan berbangsa dan bernegara, yang sangat ditakutkan yang akan pegadah persatuan dan kesatuannya adalah mereka-mereka yang di dalamnya terselubung munafik. Nyan lawan getanyo dungku-dungku sekalian, 2 derajat si munafik dalam gampung akan relah apa yang getanyo rencanakan. Apabila sifat munafik itu ada pada pemimpin, negeri akan hancur. Apabila munafik itu ada di tangan orang tua,
anak-anaknya itu akan hancur masa depannya. Maka uronyo yang gedanya takutkan dan Rasul yang sangat beliau takutkan di kalangan kita menjamurnya para orang-orang yang munafik. Tapi dia mukmin. Yang kedua, mukmin yang sempurna iman. Mukmin yang sempurna iman imtisalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Nyan mukmin yang selalu Allah rindui dan nyan mukmin yang selalu Allah berikan keberkahan. Semoga gedanya dongko-dongko sekalian beruh dalam golongan mukmin yang sempurna iman, dan dia memiliki 4 ciri-cirinya. Jadi uronyo dalam waktu yang singkat gedanya nging padimboh ciri-ciri yang kana bak gedayo. Ada berapa ciri-ciri mukmin yang sempurna iman yang kana bak gedayo? Semoga petbohnyan bekana bak gedayo. Adapun hana petbohnyan dua bena. Ka hana dua natha. Menyahana bantaboh luang redih dengku. Orangnya jawaban ada pada diri kita masing-masing. Maka kata Sayyidina Ali, tanyakan aku pada diriku dan jangan pernah tanyakan aku pada dirimu. Masalah draw tanyang bak draw. Hubungan kita dengan Allah God yang jawab adalah diri kita. Orang lain jinging sebagai simbol mandang dengku. Nya orangnya nenging atehlong peci, kemudian rida dan baju putih. Pasti dalam pikiran orang drana jawab dengku. Tetapi dengku yang kan dengku adalah diri saya yang menjawabnya. Mukmin yang bukan mukmin, diri saya yang akan menjawabnya. Yang pertama, kata Allah, mukmin yang sempurna iman iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan akan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, dan merasa gemetar akan hati mereka. Pada lisan mereka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam bulan Rajab astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nyo bak lisan urang-urang yang beriman. Bak lisan urang-urang yang beriman, yang sempurna iman, selalu dia menyebut akan nama-nama Allah. Ketika suara azan berkumandang, mereka tidak pernah marah. Mereka tidak pernah menyamakan suara azan dengan sesuatu. Mereka tidak pernah marah. Tetapi ketika orang-orang mukmin yang telah tumbuh keimanannya yang berkarang di dalam hati sidro hamba, ketika dia menghina akan nama Allah, darahnya akan mendidih tunggu-tunggu sekalian. Menyadarah hana mendidih, agama Allah telah dihina, nama-nama Allah telah dihina, patut kita pertanyakan termasuk golongan mana. Nyo jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba urang munafik itu biat aju pu yang galak ibabah. Tapi ba urang mukmin selalu memeliharakan sesuatu supaya tidak murka Allah Subhanahu wa taala. Dzukirallah wajilat qulubuhum. Rata masjid sebut nama Allah. Ketika suara adzan berkumandang Allahu akbar, Allahu akbar, kita diam dan menyaut nama Allah. Nyan mukmin dengku. Nyan mukmin dengku-dengku sekalian. Watelih semayang astaghfirullahalazim lego. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lego. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Alihnya langsung tak iringi dengan Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Padim gadengku lega mandang rezeki ketika katanya watelih tak ibadah dan kali tak sembahyang dengku tabi-tabi nak tabujaro tamlakai ba Allah dan tatup dengan rabbighfirli wali walidayya, nepa ampun dosa dua urang siklun ya Allah, dan nerahmati urang siklun ya Allah, nesayang kepada urang siklun sebagai makna agaknya gesayang akan kelun. Rezeki dengko-dengko sekalian dari pintu mana akan mudah itamong dalam heb gedayo. Nyan fadilah ketika mendoakan orang tua setelah selesai salat. Apakah fadilahnya?
Kemudian tawalum kono sebut nama Allah. Menyahatinya hanale merasa cinta akan nama Allah, berarti kita tidak digolongkan salah satu mukmin yang selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tengko subhanallah 20 lega mudah. Subhanallah, subhanallah mudah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mudah. Hana susah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tatub la ilaha illallah mudah. Tapi pekan han bergerak bak lisan gedayo. Tanyang dengku-dengku sekalian. Hana wate sibuk han mutume zikir dengku. Hana wate dengku sibuk han mutume ikut majelis taklim dengku. Jawaban yang benar, bukan kita tidak punya waktu, tetapi nama-nama Allah tidak mau lagi disebut oleh lisan kita. Han jitamong tungku, han jitamong manok dalam gerepuh ketika bak pintu gerepuh namurwah. Taparuh manok. Han jitamong tungku. Ijingu imano. Menyanjik begah bak berpukat dia pelong lang gerepuh jepat murwah birayai pajuh hukum. Maka han jitamong zikir-zikir walaupun nyan pui tadiji berat di timbangan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah, karena lisan gedanyo hana gepedinde le Allah untuk membaca nama-nama Allah. Berarti kan gedanyo hana wate, tapi Allah han gepeduk le nama-nama Allah di dalam lisan gedanyo. Kenapa? Karena mulut sudah bernajis. Najis dengan apa? Mungkin makanan riba, adu domba antara sesama, kemudian saling memutuskan tali silaturahmi. Maka gadahlah yang sesuatu yang disebut di dalam surat Al-Anfal yang pertama. Yang kedua ciri-ciri mukmin yang sempurna iman, kata Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibaca akan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah yang berserah diri dan bertawakal. Menyekalam Allah nyo kana wate untuk dah baca nyo karuh dalam ciri-ciri mukmin yang sempurna iman. Dengku sekalian, 50 buah ayat Al-Quran dah baca fi'ura bisa menghabiskan waktu setengah jam. 50 buah ayat. Seretuh buah ayat fi'ura tate mulazamah dro dengan Al-Quran cuma 1 jam. Getanyo yang baca terbata-bata mentang hana lancar, menghabiskan bacaan Al-Quran sampai 10 ayat, 100 ayat. Fi'ura seretuh ayat menyerutin tak baca dengku keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mukmin yang getancap dalam tubuh getanyo dengku-dengku sekalian. Mantatanya yang kahadir degano dro dedanya. Baik dan yang igo. Pernahkah kita membaca Al-Quran sehari semalam baik letak terdomo ayat? Nah dengku, alhamdulillah. Kata ut kedro delom, hana dengku. Berapa waktu yang telah kita habiskan di warung kopi? Padim wate ka dalam siuro semalam 20 jam, padim jam katanya taduk kad bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam belinnya padimga nata sembahyang tahajud tak bedah malam dengku. Dalam belinnya padimga nata sembahyang duha. 20 ura padimga pernah nata sembahyang duha dengku. Dalam belinnya dengku padim ura yang napri taduk bak warung tama encip dengku. Padim uro yang napri kan yang rutin. Padim uro yang na lisan getanya membaca Al-Quran. Nyo jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanggronyo akan aman. Generasi kita akan menjadi generasi yang terbaik nanti suatu saat apabila kita yang selalu menyibukkan akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tenggo. Nyo hukum dalam Al-Quran. Kepada para ulama-ulama ketafsirkan akan Al-Quran. Kepada para ulama-ulama ketafsirkan akan hadis. Maka katanya merumpuk sabah hukum yang jit tagali dan tabaca. Semuanya hukum bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Kan Kang? Jadi ketika kita hana tajalankan akan perintah Allah
yang tapubut yang gelarang li Allah, wala taqrabuz zina, baik puto dengan zina, baik main judi dan baik pubut maksiat dan tapubut, tanpa kita sadari telah menginjak akan hukum-hukum Allah dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya. Tanya bengeh teku dengan kafir jadi beluh Al-Quran. Marah kita Al-Quran diinjak oleh orang kafir. Wajar kita marah. Tapi mereka menginjak tak jadi masalah. Kenapa? Karena Al-Quran bukan pedoman mereka. Al-Quran bukan pedoman mereka, dongko-dongko sekalian. Tetapi sangat tidak wajar Al-Quran sebagai pedoman kita, tetapi setiap hari kita menginjak akan aturan-aturan yang dalam Al-Quran. Tapi hana tak sadari dongko-dongko sekalian, dumno kanangro. Harapan katanya tapi dia baca dalam tulisan-tulisan suatu saat Islam, suatu saat dunia ini akan dipimpin oleh Islam. Kapreh dia berusaha berikhtiar tidak ada. Suatu saat dunia ini akan dipimpin oleh orang-orang Islam dan jaya Islam. Kaprehnya negu dari roh datang. Maka kalau ingin kita baik, kalau ingin kita berjihad untuk agama Allah, bangun dari diri kita sendiri dan daripada keluarga kita. InsyaAllah nanggronyo akan get. Karena waktu singkat. Yang ketiga, alladzina yuqimunas salah. Ciri-ciri mukmin yang sempurna iman adalah mereka-mereka yang mendirikan salat. Yuqimunas salah, yang pedang sembahyang. Salat yang mana? Salat yang memiliki ilmu pengetahuan, bacaan yang benar, takbiratul ihram yang benar, Fatihah yang benar, semuanya itu didasari dengan pengetahuan ilmu agama. Tengok, urang hana ilmu ji ibadah maksiat. Urang na ilmu tengun ibadah. Kata orang hana ilmu, ketika dia rukuk sujud, dia sedang bermaksiat kepada Allah. Orang yang na ilmu, ketika dia tidur, dia sedang beribadah kepada Allah. Pada contoh, ketika katanya musafir dengku, nyanhinan nasurah sembahyang jamak kasar. Nasurah sembahyang jamak kasar. Na jamak, na kasar, na jamak beserta kasar. Leboh cara ajak tabubut dalam musafir. Menyahana ilmu lam tengut dedesya. Menyahana ilmu cara jamak kasar nyan lam ibadah desya ada dengku. Bak dah fikir-fikir lagi tanya, jamak takhir contoh. Jamak kasar takhir. Yang mandai motor jalun motor. Jalun motor karam azhar mantang di atas gunung Telawah. Di atas gunung Telawah wek hana depu adanya kaleho. Tibo de gede tak denak tupir-tupir hana idang lagi nayo. Puat wateh hana idang temayang. Sebenarnya hana perle tak pengeh dro gegop. Ditanya bangai maka jit ke desa ada dengku-dengku sekalian. Kemudian mak watelinya hana taniat kiban niat jamak takhir hana doa. Kak daduk la motor gero. Hana taniat long tarik leho ba'atha. Hana taniat mutapuatan. Karena katanya hana mumpung pengetahuan ilmu agama. Aku ajak lewat leho karek ke kada tenang kada sah. Tegedi mumpuk motor dalam perjalanan kaji kada sah. Maka urang hana ilmu lam ibadah je kada sah dengku. Urang na ilmu lam tengut je ke ibadah. Suatu hari Nabi Muhammad memasuki masjid dan beliau melihat seorang yang sedang salat, seorang lagi yang sedang tidur. Kemudian Nabi Muhammad gengyang bak pintu masjid, hidra iblis yang tengah hidang, yang terlaknat. Kenapa kau tidak masuk ke masjid? Iblis dengku hanaya ke masjid engku. Hanangau han. Quran hanaya le iblis dengku. Jeje nang Quran. Yang ia le iblis urang baca Quran. Yang ia. Yang paling ia dalam le iblis urang yang na ilmu. Hanaya dengku iblis urang ke Quran. Quran metindih rumah hanaya. Bismillah mutulih bak pintu rumah hanaya. Yang ia dia dah mohon bak pintu assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Yang ia. Mam nyanyian tak baca? Tan tak baca? Mutapat iblis dalam masjid tu. Mutamupat de. Tamupat. Mutapat hanaya iblis tu. Jadi ketanya oleh Nabi, kenapa kau nak masuk yang terlaknat untuk mengagu orang yang sedang salat? Ikun le iblis ngon sahib rafiq
ngon guilungan. Hai pijia ngon orang tengah semayang, tengah baca kalam Allah, tengah komunikasi dengan Allah, itu teman saya. Kaganggu, aku aganggu. Pakon, karena aku takutkan nanti bangun orang yang sedang tidur. Ada apa gerangan dengan orang yang lagi sedang tidur? Ketika dia bangun memperbaiki salat orang yang tidak benar. Jadi kelebihan apa pada dia? Pengetahuannya, ilmunya. Karena na ilmu maka lung yo. Iblis abih ya kurang ilmu. Orang ibadah hana ilmu melimong dan yo nyangon ni nunggu. Maka ketika kita musafir, ketika kita tak punya ilmu pengetahuan, jangan berharap ibadah kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wajib dengku belajar ilmu agama dengku. Wajib dak untuk menghilangkan kebodohan dan urang-urang bangai getik bandum dalam neraka. Urang carang ke pasal dalam surga. Urang bangai neraka sembahyang hana mau tao, tengah sembahyang ngek-ngek ule, tengah sembahyang hana mupat gerhem laju. Jiat pegah gerhem, wateta gerhem, na kadar gerhem, pada gerhem dengku wateta baca bacaan yang memang diperintahkan. Gerhem bacut manteng kadar lepas dah baca alhamdulillah. Dan kadang ada gerhem laju, gerhem berbeda kalau jual sembahyang. Hanjit cit walaupun bak tempat draw. Letak kaedah-kaedah untuk membenarkan ibadah dengku sekalian. Letak salah teman-teman. Apabila kita salat dan salat itu benar, itu baru dikatakan mukmin yang sempurna iman. Hana trip dengku sekalian hudip 20 ledun. 50 ledun katanya umur Ghalib. Setelah itu akan berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum pada bulan ini merupakan bulan Rajab. 27 Rajab sebentar lagi akan kita peringati Isra Mi'raj. Yang jadi pertanyaan dengku, pakan Nabi Muhammad gecok dari masjid ke pejak kedih masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pakan gecok Nabi dari masjid ke masjid. Pakan han gecok Nabi dari rumah ke masjid. Pakan han gecok Nabi dari rumah ke deh Sidratul Muntaha ke Mi'raj. Pakan na Isra dan na Mi'raj. Makna Isra perjalanan, hana megantung aki. Yang tajuk hikmah dalam Isra Nabi Muhammad, di situ nilainya hablum minan nas. Nyan yubina pun nunggu. Alihnya dari masjid ke masjid, salat itu diperintahkan oleh Allah berangkat dari masjid. Seorang laki-laki tidak diperintahkan salat di rumah. La salata li jaril masjid illa fil masjid, kata Rasul. Tiada sempurna salat jiran masjid ketika dia tidak salat di dalam masjid. Nyan yang pertama, alasan yang pertama pakan Nabi gecok dari masjid ke masjid karena salat yang pertama sekali gecok oleh Allah Nabi dari masjid. Kemudian dari Masjidil Aqsa gepeek kedeh Sidratul Muntaha. Kenapa salat itu diambil pada tempat yang tinggi, berbeda dengan mukjizat dan berbeda dengan perintah-perintah ibadah yang lain? Karena salat itu bentuk komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan langsung pada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perwakilan. Karena tempat yang tinggi, komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakan di atas masjid hidih bintang bulan sabit. Di atas masjid hana bulan yang mepegat yang kataja dumnaumu dekat bulan tiblah alenyan bintang ataupun bulan taboh alenyan bintang. Lambang bintang bulan sabit, jawabannya 27 Rajab, yaitu lambang salat. Tak temayang masjid, uragan masjid temayang. Lambang di atas masjid, di atas puncak masjid bulan sabit, itulah lambangnya salat 27 Rajab. Pertama sekali Nabi Muhammad berpindah dari Makkah menuju Madinah, pun tat ke pegat masjid, di situ dinamakan dengan Masjid Quba. Mari kita bersatu dalam berjamaah.
Jangan kita pernah hidup dalam berkelompok. Tapi nyan gekeun li Rasulullah gepakat katanya dengku. Menya masjidnya hana merasa nyaman li katanya tadu, berarti kan masjid yang masalah, tapi punggung katanya hana berehli dengku. Katanya hana pahli dengku sekalian. Maka sebagai penutup yang keempat, baik panjang. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian harta kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri mukmin yang sempurna iman. Wate lewat celeng, napeng, infak. Tak dengar masjid yang tengah dibangun 55.000 sabah sak semen. Dan nak jok tegur orang cik tibelian mantang udip hantip 55.000. Tetapi tawakafkan li katanya kurang cik tu tanit kurang cik nyempat sabah sak semen. Metun je kepajuh lamuruk tunggu-tunggu sekalian. Metun je kepajuh lamuruk. Untuk tunuka bulan nuka kana gajian dalam nyempat 55.000 wakaf loan kurang cik loan. Metun di situ letak keberkahan kita tunggu-tunggu sekalian. Tengku wakaf nyo adalah merupakan sedekah jariah yang membuat sedekah yang awet selalu ketika kita berada di alam barzakh adalah sedekah wakaf. Mupluh ton dia tak lamuruk tenggu, tapi menyetanit sedekahnya ke wakaf, nyan hartanya tabi-tabi awet dalam alam barzakh. Alih tajuk masjid tengku ibadah anak mumang tenggu. Alih tawakaf ibadah anak surat. Jamun tak tawakaf. 80 huyub. Alih tawakaf masjid ibadah le anak orangnya fikir posisi kagot. Ituntut orangnya bak pengadilan 2020 pun tenggu. Pengadilan 2022 dan yang surat pengadilan. Nak surat menyahana surat tetap atagop. Nyan cara pegang kesimpulan tenggu. Tarik tanah wakaf. Tarik puyang kata wakaf. Tetap orang yang telah mewakafkan akan mendapat pahala. Orang yang tarik wakaf dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Nejo baklong tungku nyempat wakaf masjid. Ketika long panitia masjid lang behet long trip tapi hane kata-kata aku. Hane tamo langkah di dalam behet long iplung hado iplung akhirnya jiplung lampruk katanya misu terpegang. Orang yang wakaf tetap merumpuk pahala wakaf. Orang yang culok peng lambet hana juk-juk pulang gedeh ya Allah semen hak wakaf gop yang tetap beganya resiko dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Mambana masajidallah. Barang siapa yang membangun rumah Allah walau kaqamdin, walaupun sebesar sarang burung, banallahu taala, Allah akan membina suatu mahligai di dalam surganya. Maka petboh ciri-ciri yang mukmin yang sempurna iman. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kelima, alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian harta katanya infakkan ke jalan Allah lewat celeng. Tadi 10.000, 20.000, baju tapo, insya-Allah masjidnya akan selesai. Untuk siapa? Untuk kita bersama. Nyekan lewat celeng. Menzikir kok tegai ya Rabbi subhanallah 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 kejinga harap terus ke aku. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kejinga tiga tu kalewat. Alhamdulillah alhamdulillah. Kepu alhamdulillah nengku celeng kalewat. Etnan mubhum dengku sekalian. Maju agama. Jadi semoga bermanfaat. Sebagai penutup, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mukmin-mukmin yang hak dan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatu 'inda rabbihim. Bagi mereka Allah akan tinggikan derajat. Wa maghfiratu wa rizqun karim. Dan mereka itu mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat rezeki yang mulia. Jadi nyanban kesimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga getanya beruh dalam golongan mukmin yang sempurna iman. Menyekana dua boh dungku usaha keleh, menyekana keleh usaha keput. Ketika kita sedang berusaha, Allah ambilkan ruh kita, insya-Allah getanya termasuk dalam golongan mukmin yang sempurna iman. Semoga kita berada di alam barzakh menjadi salah satu kebun daripada kebun surga, dan jangan Allah jadikan sebagai lubang daripada lubang api neraka. Semoga kita pada hari ini berkumpul yang sebegini rupa, merumpuk gedanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ولذكر الله أكبر.